Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Maqalatus Salasuna, maqalah yang ke-30. Finnahi, di dalam larangan, an qaulir rajuli, dari ucapannya seseorang, ayyu syai'in a'malu, ayyu syai'in, apakah sesuatu, a'malu, yang harus aku lakukan, ayyu syai'in, apakah a'malu, yang harus aku lakukan, wa mal khilatu, dan apa caranya. Makalah ke-30 ini menerangkan tentang ucapan kebanyakan orang yang sering bilang, apa yang harus saya lakukan, gimana caranya saat dalam keadaan kefakiran, saat dalam keadaan kesulitan ekonomi. Ini masih terkait dengan makalah sebelumnya, yang sabda Nabi yang terkait dengan makalah sebelumnya, yaitu keterangannya Nabi, keterangannya Syekh Abdul Qadir terkait hadis kadal fakru ayyakuna kufron. Nah, makalah yang ke-30 ini Tuan Syekh mengatakan dilarang orang itu untuk mengucapkan, apa yang harus saya lakuin emangnya untuk bisa keluar dari kemiskinan ini, apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari ujian ini, bagaimana caranya. Ini kata Tuan Syekh nggak boleh ini. Bagaimana penjelasannya? Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa aksaru ma, betapa banyak takulu kamu ucapkan, betapa sering kamu ucapkan, aisyu a'malu, apa yang harus aku lakukan, wa mal khilatu, dan apa caranya. Sering banget engkau ini mengucapkan, apa yang harus saya lakuin ini apa, terus gimana caranya agar saya keluar dari ini. Fayuqalu, maka dikatakan, laka padamu, kif, diamlah, maka naka, di tempatmu, wala tujawis, dan jangan melampaui siapa kamu, haddaka, pada batasanmu, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu, al-faraju, apa solusi, kelapangan, mimman, dari zat, amaroka, yang memerintahkan siapa zat Allah kepadamu, bil qiyami, untuk tetap berdiri, fima, pada sesuatu, anta, ya kamu, fihi, di dalamnya. Kata Tuan Syekh, untuk orang yang sering ngucap seperti itu, untuk kita yang sering ngucap, apa yang harus saya lakuin ini, masa kagak punya duit kok, lama banget, udah lama banget gak ngelihat Soekarno-Hatta ini, udah lama banget. Misalnya gimana caranya ini, gimana caranya, boro-boro ngelihat Paman Sam, ngelihat Soekarno-Hatta aja jarang, paling gak ngelihat Raja Fat lah, real, maksudnya real.
Kata Tuan Syekh, diamlah kamu di tempatmu itu. Jangan kamu lampaui, jangan kamu lewat dari batasmu. Sampai Allah mengeluarkanmu. Sampai datang kepadamu kelapangan dari zat yang memerintahkanmu untuk diam di tempat yang engkau saat ini berada. Kita sudah usaha, kita sudah zikir, kita sudah riyadhah segala macam, tapi Allah masih membatasi rezeki kita. Kata Tuan Syekh, diamlah dulu di tempatmu itu. Jangan kau lewat-lewat batas. Kelewat batas itu ngoyo, atau yang kemudian kemarin sudah disampaikan, yaitu orangnya iktirad, menentang Allah, tuhmah, menuduh Allah ini ingkar janji. Sampai datang pertolongan Allah kepadamu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan tetaplah bersabar kalian, warabitu, dan berpeganglah kalian, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua tuflihuna, dapat beruntung. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan tetap bersabarlah. Robitohlah itu tetap berada di perbatasan dengan kita. Tetap berada di perbatasan negeri kita. Itu asli robitoh itu. Kan setiap sesuatu itu ada di perbatasan. Tetaplah di perbatasan itu, jangan melewati batas. Dan takutlah engkau kepada Allah agar kalian ini dapat beruntung. Apa kata Tuan Syekh terkait dengan ayat ini? Amaroka, Allah memerintahkan kepadamu bisobri, dengan sabar, ya mu'minu, wahai orang yang beriman. Cukup? Tidak. Summa bil musobiroti, kemudian dengan kesabaran yang kokoh. Kalau sobri ini sabar doang, kalau musobaroh sabarnya benar-benar. Levelnya udah level lebih tinggi lagi. Musobiroh levelnya lebih level tinggi lagi. Wal murobatoti, dan murobatoh itu tadi mengikatkan diri, berada di tempat batasan. Wal muhafazati, dan menjaga. Wal mulazamati, dan menekuni. Wal mulazamati, dan menekuni. Allah memerintahkan kepada kalian semua, kepada kita semua wahai mukmin, untuk bersabar, untuk tetap bersabar, untuk robitoh itu mengikatkan diri kita. Kalau dalam tasawuf kita robitoh dengan guru mursyid, kita robitoh dengan guru, robitoh kita ikatkan diri kita ini kepada guru. Itu namanya robitoh. Caranya gimana? Caranya seakan-akan di hadapan kita ini ada guru. Seakan-akan di hadapan kita ini ada guru. Sehingga kita mau apapun saja, seakan-akan ada di depan kita nih guru. Kenapa kok harus guru? Kok nggak langsung ke Allah? Keberatan. Masih terlalu tinggi. Kebanyakan orang nggak nyampe kalau mengatakan, kalau membayangi di depan ini ada Allah. Agak kurang berani, agak kurang bisa kalau langsung ke Allah. Maka dirobitohkan dulu ke guru. Nanti guru yang kemudian merobitohkannya kepada Allah. Kalau nanti dari situ baru kemudian kepada Allah. Ini dalilnya juga di hadis. Katanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, ya Nabi, saya dan Hanzalah munafik. Kenapa? Saya kalau lagi dekat denganmu, waduh, kesadaran agama saya, kesadaran surga saya tinggi banget. Ntar jauh aja darimu nih, udah kumpul sama anak, udah kumpul sama istri, udah kumpul sama teman, udah luber lagi sudah itu. Kalau di depan guru, kalau lagi sama guru, udahlah seakan-akan udah gak mau lagi apa-apa. Kalau sama-mu wahai Muhammad, kata Abu Bakar, udah gak mau apa-apa saya. Tapi kalau udah gak sama-mu, udah hilang itu, udah mulai merendum. Ini munafik ini, katanya Abu Bakar. Saya munafik, Hanzalah juga munafik. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, tetaplah engkau
di keadaanmu seperti itu, kapanpun dimanapun hadirkan aku. Saatan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya beberapa waktu kemudian Abu Bakar ini ngerasa kemanapun seakan-akan dilihat sama Rasul. Bahkan ketika lagi ngaca, lagi bercermin, lagi sesuatu, ada Rasulullah di depannya gitu. Kenapa? Karena merobitohkan seperti itu. Nah, orang kalau tidak mengikatkan diri kepada guru, hilang dia, lepas dia. Layangannya layangan putus dia. Layangan putus, tidak ada pegangan lagi, terbang. Summa hazzaroka tarkahu, kemudian Allah melarangmu tarkahu untuk meninggalkan sabar. Faqala, maka Allah berfirman, wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, fi tarki zalika, di dalam meninggalkan itu. Meninggalkan apa? Ai la tatrukus sobro, janganlah kalian meninggalkan sabar. Fa innal khaira, maka sesungguhnya kebaikan, wassalamata, dan keselamatan, fihi, ada di dalam kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman, kesabaran bagian dari iman. Karroksi, seperti kepala, minal jasadi, dari jasad. Kata Nabi, sabar itu bagian dari iman, seperti kepala dari jasad. Orang kalau kepalanya udah gak ada, mati dia. Orang kalau sabarnya udah gak ada, hilang imannya dia. Sudah hilang imannya. Maka kata Nabi, sabar seperti kepala dari jasad. Kepala gak ada, habis dia, mati dia. Sabar gak ada, hilang sudah imannya dia. Wakila, dan dikatakan, kullu syai'in, segala sesuatu, sawabuhu, pahalanya sesuatu, bimikdar, ada ukurannya, illa, kecuali sawabas sobri, pahalanya sabar. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya pahalanya sabar, juzafun, ditimbang, bigoiri mikdar, dengan tanpa hitungan, dengan tanpa ukuran. Enggak lagi 1 ton, enggak lagi sekilo, enggak lagi seon, enggak ada ukurannya, sudah tidak ada ukurannya. Wa liqaulihi, karena firman-Nya Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, hanyalah disempurnakan, as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Kalau pahala yang lain ada hitungannya. Oh 70.000 pahalanya. Oh 1 gunung Uhud. Oh 2 gunung Uhud. Oh 100.000. Kalau sabar nggak ada hitungannya, sudah tanpa ada hitungannya. Maka berat, sabar itu berat. Mulut doang ngomongnya enteng banget nih. Mulut, sabar ya. Gampang ngomong mulut ini. Tapi giliran kita yang kena, berat itu. Makanya kata Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk sabar. Karena mungkin saya ngomong sabar enak, nanti giliran kena saya, susah saya. Anda ngomong sabar ya. Dah jangan kemana-mana, jodoh mah gak kemana-mana gitu ya. Nanti juga ada lagi, sabar. Coba ngerasain sendiri. Kehilangan sesuatu, sabar ya. Coba ngilangin sesuatu, berat, sabar itu berat. Karena berat itu, maka kemudian nggak ada batasannya, nggak ada timbangannya itu. Itu sabar itu. Fa izat taqaita, maka jika kamu menjaga Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, kalau engkau bertakwa Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla, hafazoka, maka Allah akan menjagamu, lisobri, untuk sabar, wa muhafazatil hududi, dan menjaga batasan-batasan. Allah akan memberikan kita kesabaran. Allah akan menjaga kita dari batas, agar tidak keluar dari kan semuanya ada batasannya sih. Orang hidup juga ada batasannya. Keluar aja dari batasannya, offset dia. Keluar dia. Kalau keluar dari batasannya itu. Wa anjaza, dan memenuhi siapa Allah laka padamu, ma, pada sesuatu, wa adaka, yang menjanjikan siapa Allah kepadamu, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah,
wa huwa sedangkan Allah, qauluhu itu firman-Nya Allah, wa huwa sedangkan ma wa'adaka fi kitabi, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitabnya, itu qauluhu azza wa jalla adalah firman-Nya Allah azza wa jalla, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka menjadikan siapa Allah lahu padanya mahrojan, jalan keluar, wa yarzuquhu, dan rezekinya dia min haitsu la yahtasibu, dari arah-arah yang tidak menduga-duga. Wa kunta, dan ada kamu, bisobrika, dengan sabarmu, hatta ya'tiyaka, sehingga sampai kepadamu al-faraju, apa kelapangan, itu minal mutawakkilin, tergolong orang-orang yang tawakal. Kalau engkau berpegang dengan sabar sampai Allah melapangkan rezekimu, sampai Allah melampangkan semua ujian-ujianmu, maka engkau termasuk dari mutawakkilin. Bukan cuma minas sobirin, tapi juga minal mutawakkilin. Waqad wa'adaka, dan sungguh menjanjikan kepadamu Allahu, siapa Allah azza wa jalla, bil kifayati, dengan kecukupan. Faqala, maka berfirman siapa Allah, wa may yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal alallahi, atas Allah, fahuwa, maka adapun Allah itu hasbuhu, pencukupnya, pencukupnya siman. Siapapun orang yang menyerahkan urusannya, maka Allah lah yang mencukupi semua urusan-urusannya orang itu. Wa kunta, dan ada kamu, ma'asobrika, bersama kesabaranmu, wa tawakkulika, dan bersama ketawakalanmu, itu minal muhsinina, termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Waqad wa'adaka, dan sungguh menjanjikan siapa Allah kepadamu, bil jazai, dengan balasan sebagai orang yang muhsin. Allah sudah menjanjikan kepadamu. Faqala azza wa jalla, maka Allah berfirman, wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah najzi, kami membalas al muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yuhibbuka, dan mencintai kepadamu Allahu, siapa Allah, ma'azalika, bersama demikian itu. Kenapa? Li'annahu qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, al muhsinina, orang-orang yang sabar. Maka kata Tuhan saya tadi, kalau engkau berpegang dengan kesabaran atas apa yang menimpa kepadamu, sampai Allah lepas sesuatu itu kepadamu, Allah kasih kelapangan dari kesempitan hidupmu, maka engkau termasuk orang yang tawakal. Kalau engkau orang yang tawakal, maka Allah menjanjikan kepadamu kecukupan, kifayah, kecukupan. Dan kalau engkau bersabar, kalau engkau bertawakal kepada Allah, maka engkau termasuk minal muhsinin, termasuk orang yang ihsan. Yang kalau engkau tergolong dengan orang yang ihsan ini, balasannya adalah, janjinya Allah adalah engkau akan dibalas dengan sebalas-balasnya Allah. Bahkan engkau akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fassobru, maka adapun sabar, ra'su kulli khairin, pokoknya semua kebaikan, ujungnya, pokoknya semua kebaikan. Wasalamatin, dan keselamatan, dunia wa ukhra, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sabar itu pongkolnya segala keselamatan, segala kebaikan. Mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat, sabar. Mau mendapatkan kebaikan di dunia, mau mendapatkan kebaikan di akhirat, sabar. Sabar. Wa minhu, dan dari sabarlah, yataroko, jadi naik, al mu'minu, siapa orang mukmin, ila halatir ridho, ke keadaan ridho kepada Allah. Wal muwafaqati, dan keadaan muwafaqoh. Apa muwafaqoh itu? Tindak tanduknya sesuai dengan apa yang Allah maui. Summal fana'u, kemudian dia, karena dia sudah punya sabar, dari sabar ini
naik dia menjadi makom ridho, menjadi posisinya jadi di posisi ridho, kemudian di posisi muwafaqah, sesuai apapun yang dimaui oleh Allah dia setuju. Yang kalau dalam Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada dia dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, naiklah kamu ke makom yang lebih tinggi lagi, namanya fana. Apa itu fana? Lebur, sirna. Sirnanya di mana? Fi af'alillahi azza wa jalla, di dalam perbuatannya Allah. Terserah Allah. Allah mau melakukan apapun kepadaku, kepada kita, terserah Allah. Kenapa? Karena dirinya sudah fana, sudah sirna, sudah lebur dengan perbuatannya Allah. Perbuatannya menjadi perbuatan Allah, perbuatan Allah menjadi perbuatan dia. Nanti kalau dalam hadis dikatakan matanya menjadi mataku, kupingnya menjadi kupingku, penglihatannya menjadi penglihatanku, mulutnya menjadi mulutku, tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku. Kenapa? Karena sudah ngelebur. Apa yang diucapin adalah mulutnya Allah itu. Dia melihat bukan dengan pandangan dia itu, tapi dengan pandangan Allah. Tangannya udah bukan tangannya itu, tapi tangannya Allah. Ini jangan dipotong-potong, tapi ini bahaya ini. Ya, tangannya Allah. Apalagi kalau ngeliat ente mau salaman nggak sama Allah? Mau salaman sama Allah? Loh, emang bisa? Bisa. Tuh, cium tangan Abah itu. Abah itu di orang kita yakini sebagai walinya Allah, yang tangannya sudah tangannya, matanya sudah menjadi matanya. Kan gitu. Tapi kalau kemudian dipotong begini kan jadi rame. Jadi rame. Semuanya udah jadi, itu namanya fana itu. Halatal badaliyati, seperti keadaannya wali abdal, wal ghaibati, dan kesirnaan. Fahzar, maka waspadalah kamu, antatrukahu, untuk meninggalkan sabar. Untuk meninggalkan sabar. Hati-hati agar kau tidak meninggalkan sabar. Kalau engkau tidak meninggalkan sabar, fayuziluka, maka Allah akan menghinakanmu fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan di dalam akhirat, wa yafutuka, dan akan kehilangan kepadamu khairuhuma, kebaikan keduanya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Orang yang tidak jaga diri, orang yang tidak waspada terhadap sabar, orang yang meninggalkan kesabaran, Allah akan hinakan dia di dunia maupun di akhirat. Dirinya sendiri yang menghinakan. Kenapa? Karena udah nggak punya sabar. Dunianya hina, akhiratnya hina. Bahkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat hilang dia. Kenapa? Karena hilang juga sabar di dalam dirinya. Nauzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, malam ini sekaligus haul dari orang tua dan keluarga besar dari sahabat kita Bang Bazuli Al-Pohoni, karena dia ahli pohon as-sajari. Mana Bang Juli? Bang Juli, keluarganya, orang tuanya dihaulin malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan ikut mendoakan keluarga besar dari Bang Juli. Mudah-mudahan semuanya nama-nama yang tadi disebutkan ada di fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Semua anak cucunya yang masih hidup mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan, ada dalam kebarokahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon ada doanya juga guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Yusuf, Abah Yusuf Al-Ganjuri, itu ulang tahun beberapa hari yang lalu. Siapa yang ulang tahun? Dado ulang tahun ya? Ustadz Mawardi ulang tahun di bulan ini. Semua orang yang ulang tahun di bulan ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kesehatan, panjang usia dunianya beserta kebaikannya,
diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafiyat darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.